Halo teman-teman Kastrat, selamat datang di podcast Empowerment 2024. Kenapa kita dari Kastrat membuat podcast Empowerment ini? Karena salah satu gaungan untuk kesetaraan gender. Ini sesuai dengan SDGs poin kelima. Selain itu juga kesetaraan gender adalah salah satu titik vital, juga titik yang masih menjadi prihatin di Indonesia, seperti itu. Lalu langsung aja nih kita ke narasumber yang sudah itu. Silakan ya, mungkin bisa opening atau. Oke, halo Kak Vita. Iya, halo Kak Siva. Sebelumnya, halo teman-teman semuanya. Perkenalan dulu kali ya. Ya boleh. Oke, nama saya Asifa Nurlailia. Kebetulan saya juga alumni Fakultas Peternakan. Saya masuk angkatan 2020 dan selesai studi di tahun ini, di tahun 2024. Alhamdulillah. Sejauh ini ketika saya menjadi mahasiswa nih Kak Fitan, saya adalah salah satu Ketua Komisi Dewan Perwakilan Mahasiswa, tepatnya pada tahun 2022-2023. Itu komisinya di bidang advokasi. Kita juga di situ membahas tentang isu-isu keperempuanan dan juga perlindungan perempuan terhadap kekerasan, pelecehan, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan kepada perempuan, begitu Kak Fitan. Dan juga saya juga aktif di organisasi keperempuanan, tapi di eksternal kampus, begitu. Siap. Itu ya, jadi itu adalah background dari Kak Siva. Nah, sebelumnya aku juga perkenalkan, nama aku Kawitan Elvitra Sukirman. Aku mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2023. Ya, lanjut aja nih Kak. Kita langsung ke fokusnya. Pada saat ini kita akan membahas kesetaraan gender dalam sektor pendidikan. Nah, aku pengen tahu nih dari Kakak, selama mengenyam pendidikan itu ada nggak kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kesetaraan gender itu sendiri? Oke, aku langsung jawab ya Kak Fitan ya. Oke, jadi tentang kesetaraan gender, kalau kita berbicara tentang gender itu kan ada laki-laki dan perempuan ya. Betul. Oke, sejauh ini selama aku menjadi mahasiswa nih di Fakultas Peternakan, aku rasa bahwa kesetaraan gender di Fakultas Peternakan itu udah sangat-sangat baik, di mana setiap laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama nih Kak Fitan. Jadi dalam segi dia berproses pada bidang akademik, non akademik dan lainnya, itu menurut aku sudah sangat setara begitu. Namun dari bidang pendidikan sendiri ini tuh di luar fakultas mungkin atau mungkin di luar universitas itu masih ada diskriminasi gender, di mana ada yang laki-laki dan perempuan itu tidak diberikan kesempatan yang sama, padahal itu nggak boleh ya. Harusnya kan mau laki-laki mau perempuan, kalau tentang pendidikan itu harus sama. Jadi kalau sejauh aku menjadi mahasiswa sih masih berjalan dengan baik ya kesetaraan gender, terutama di Fakultas Peternakan. Oke, jadi ini pendapat dari Kak Siva itu bahwasannya mahasiswa Fakultas Peternakan itu sudah mendapatkan haknya ya kayak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi kalau dari sebelum itu Kak, apakah ada dari selama SD, SMP, SMA itu ada nggak kira-kira? Tentang diskriminasi Iya, tentang gender diskriminasi gender tadi. Iya. Aku rasa sih ada ya. Oh, ada. Dulu iya. Ada. Baik pas sekolah maupun pada lingkungan kita hidup sehari-hari nih. Oke. Banyak sih kataku kayak gimana ya? Pas kita di lingkungan itu banyak sekali yang menganggap kayak ini tuh pekerjaan laki-laki loh. Itu dia, itu gitu. menjadi salah satu fatal. Betul. Perempuan tuh nggak bisa kayak gitu. Tanpa teman-teman tahu bahwasannya gak semuanya pekerjaan laki-laki itu hanya bisa dikerjakan laki-laki. Perempuan itu adalah makhluk yang bisa multitasking. Setuju ya? Setuju. Jadi misal nih pekerjaan berat yang dianggap remeh nih, kayak ini tuh perempuan tuh gak akan bisa gitu, ini tuh kerjaan laki-laki. Itu salah satu diskriminasi gender yang paling minimal lah menurutku. Yang masih banyak banget nih terjadi di lingkungan kehidupan kita gitu. Itu terkait mungkin dari sejarah ataupun pendidikan di Indonesia itu sendiri ya, itu menjadi salah satu titik tumpu lah terkait kesetaraan gender. Nah, selanjutnya aku pengen lebih kulik lebih dalam terkait pemahaman Kakak nih. Jadi Kakak bisa menjelaskan kesetaraan gender yang Kakak pahami itu bagaimana Kak? Oke. Ya. Sebelum kita jauh-jauh nih tentang kesetaraan gender, kita bahas dulu tentang sifat gender. Boleh. Jadi laki-laki dan perempuan itu kan sifatnya masing-masing. Laki-laki maskulin, perempuan
feminim. Nah, dari situ aja tuh kita harusnya bisa paham gitu, bagaimana sifat seorang laki-laki, bagaimana sifat seorang perempuan. Nah, setara itu kan harus yang namanya adil. Adil itu apakah 10 dibagi 2 harus 5-5? Tidak. Tergantung porsinya. Betul. Adil itu bagaimana kita membagi porsinya masing-masing. Jadi kesetaraan gender ini bukan selalu dibagi rata, ini laki-laki, ini perempuan, enggak. Jadi menurut perspektif aku nih ya, Kak Fitan ya, boleh. Jadi semua orang tuh punya perspektif masing-masing, betul. Kita nggak bisa menyalahkan pandangan orang lain terhadap kesetaraan gender nih. Kalau aku sendiri, jadi aku rasa bagaimana kita menghormati gender satu sama lain. Aku menghormati laki-laki sebagaimana laki-laki itu tuh mengerjakan apa yang seharusnya laki-laki kerjakan dan perempuan mengerjakan apa yang seharusnya perempuan kerjakan. Tapi aku sangat-sangat menentang bahwasannya ada entah laki-laki atau perempuan yang apa ya bahasanya sekarang ngejudge gitu. Ngejudge kalau misal merendahkan kayak gak mungkin kamu tuh perempuan gitu, kamu nggak bisa ngerjain ini, kamu tuh laki-laki, kamu tuh nggak bisa kayak gini. Itu tuh udah nggak, itu udah norak lah ya. Jadi kesetaraan gender di saat ini itu kalau kita mendengar ya di gaung-gaungan, ya kita harus setara gender gini itu segala macam, adil secara gender ini itu segala macam. Ya aku rasa kalau cuman ngomong doang itu gampang. Sama aja bohong gitu. Itu gampang dan memang kurang lah maksudnya. Betul. Jadi harus ada aksi gitu. Jadi simpelnya di dunia pendidikan nih, misalnya teman-teman ini kan dari BEM Kastrat ya. Betul. Jadi tidak harus yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Betul. Kalau kita beralih ke zaman dulu nih, zaman-zaman masa-masa penjajahan dan lain-lain, itu kan masih kental di pikiran orang-orang. Ya itu sangat amat patriarki ya. Betul, patriarki, bahwa pemimpin harus laki-laki. Sekarang terutama di BEM ini aku lihat bahwasannya banyak loh teman-teman yang menjadi menteri, yang jadi bawahnya menteri itu namanya? Dirjen. Ya, dirjen itu dari perempuan gitu. Dari Kasal sendiri, dari dirjennya kalau nggak salah ada yang perempuan juga ya? Itu Dirjen PPP. Betul, itu kan udah salah satu bentuk kesetaraan gender, bahwasanya perempuan juga boleh loh Kak Fitan jadi seorang pemimpin. Bahkan gak selalu pemimpin perempuan itu jauh standarnya di bawah laki-laki. Betul. Ada juga pemimpin perempuan yang memang kemampuannya ini luar biasa. Aku bangga sih sama BEM Fapet 2024 karena sudah memberikan kesempatan buat perempuan untuk berproses menjadi seorang pemimpin. Oke, kita lanjut aja Kak. Jadi itu pandangan Kakak tentang kesetaraan gender. Lalu aku pengen tahu, menurut Kakak idealnya apa aja sih hak perempuan dalam berperan di lingkup sosial? Gitu. Jadi peran perempuan itu ada di ranah domestik, ada yang di ranah publik. Di ranah domestik ini di dalam rumah tangga diri kita sendiri. Kita itu yang pertama kan untuk saat ini mungkin ya teman-teman masih ada yang berperan sebagai anak, ada yang suatu saat nanti berperan menjadi seorang istri, dan suatu saat nanti juga akan menjadi seorang ibu. Jadi peran domestik atau peran dari diri sendiri ini tuh bagaimana kita menjadi anak atau putri ya, putri yang baik, istri yang baik, dan juga ibu yang baik. Kalau dari ranah publik sendiri gini, pekerjaan itu kan termasuk dari ranah publiknya seorang perempuan. Jadi sekarang masih banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang mengutamakan seorang laki-laki. It's okay menurutku kalau memang pekerjaannya itu harus menggunakan fisik yang berat, yang tidak memungkinkan misalnya untuk perempuan mengerjakan begitu. Tapi seharusnya baik perempuan dan laki-laki itu harusnya memiliki kesempatan bekerja yang sama. Tidak harus teman-teman seorang perempuan itu berakhir karirnya sebagai ibu rumah tangga, tidak selalu. Jadi kita juga punya kesempatan yang sama untuk meraih
cita-cita kita. Jadi misal nih, saya cita-citanya jadi direktur, Kavitan juga. Kavitan misalnya juga pengen jadi direktur. Kita ini punya kesempatan yang sama. Mari kita bersaingnya itu secara sehat, bukan secara bersaing secara gender begitu. Betul. Jadi di ranah publik sendiri, aku rasa dalam sektor peternakan mungkin masih banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang memang mengutamakan laki-laki. Itu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Jadi aku ngerasa kayak masih banyak lowongan pekerjaan di bidang peternakan itu yang mengutamakan laki-laki. Misal seorang inseminator. Inseminator itu hanya sedikit sekali kemungkinannya kalau inseminator itu seorang perempuan. Ya memang ada, cuman perbandingannya itu agak jauh ya, 1 banding berapa gitu. Jadi aku ngerasa kayak teman-teman perempuan terutama yang sedang berpendidikan di bidang peternakan sama seperti aku, itu masih punya loh teman-teman kesempatan untuk mengasah diri. Terutama nantinya setelah pasca kampus nih, kita bisa sama-sama memiliki karir dan juga peran publik menjadi dari sektor peternakan. Jadi nggak harus laki-laki begitu. Berarti dari fokusnya adalah banyak pekerjaan-pekerjaan peternakan itu sendiri yang masih memfokuskan laki-laki. Betul. Itu akan sampaikan juga datanya bahwasannya kita juga dari Kastrat juga memiliki data banyak lowongan-lowongan pekerjaan itu bahwasannya yang mengutamakan laki-laki. Betul. Jadi kalau menurut saya pribadi selaku host di sini dan juga selaku staf ahli dari Kastrat itu juga bahwasannya kita tuh hidup harusnya meritokrasi ya Kak. Meritokrasi yang mana bahwasannya ya semuanya punya hak. Ketika memang perempuan itu memiliki kemampuan akan di dunia yang tadi mungkin disebutkan inseminator tadi ya, kalau perempuannya memiliki kemampuan ya kenapa enggak gitu. Iya betul. Dan juga memiliki kemampuan kan mungkin ada hal-hal yang dipikirkan bahwasannya takutnya ini. Tapi ketika perempuannya mau ya gak bisa dilarang. Betul. Itu. Semua itu tergantung kemampuan kita. Jadi misalnya tadi kita balik lagi jadi inseminator. Itu kalau perempuannya kuat secara fisik dan juga memang lihai dalam menginseminasi, ya kenapa tidak gitu. Iya betul. Jadi memang dalam kehidupan ini lebih tepatnya itu harus bermeritokrasi tadi. Harus sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi mungkin bisa lebih digaungkan sebenarnya inklusi sosial ya Kak. Betul. Oke, lanjut kita ke memaparkan. Nah, kita sebenarnya aku punya salah satu kasus nih Kak. Kasusnya adalah ada perundang-undangan bahwasannya di Dewan, di DPR di atas di sana, Dewan itu ada persenan yang harus meliputi perempuan tuh harus gini. Nah itu pandangan kakak tuh gimana tuh? Oke, harus gini tuh. Maksudnya harus persenannya tuh seperti ini, maksudnya 30% perempuan gitu. Itu hal-hal kayak gitu menurut kakak tuh itu mendukung atau malah mencederai itu? Oke, maksudnya mungkin tadi komposisinya ya. Komposisi betul. Komposisi keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek. Misalnya salah satu aja kita tentang pendidikan dan juga karir ya, karena kita kan mahasiswa nih. Jadi aku rasa aku kurang setuju ya Kavitan dengan hal itu. Karena seharusnya memang baik laki-laki atau perempuan, jika memang ini terkait dengan dunia pendidikan dan juga tentang dunia karir, itu harusnya nggak boleh ya dipeta-petakan begitu. Perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen. Jadi menurut aku ini akan adanya pembatasan karir dan juga pembatasan berkembang dari seorang perempuan. Jadi alasannya itu menurut aku kurang kuat ya. Jadi mungkin aku mencoba meluruskan ya, maaf ya. Rasionya itu adalah seminimalnya perempuan tuh persennya segini. Jadi banyak yang mendukung karena itu mendukung perempuan untuk berkarir sebenarnya. Jadi misal seminimalnya perempuan tuh 20%. Jadi ketika dia memang 100% juga bisa perempuan. Nah itu pandangan kakak gimana tuh kalau kayak gitu? Iya, aku paham maksudnya. Ya. Jadi aku ngerasa sudah sebenarnya diberikan kesempatan untuk pemerintah untuk berkarir maupun berpendidikan itu sudah baik gitu. Karena mungkin dulunya sebelum ada undang-undang dan lain-lain itu ada pembatasan karir yang kayak misalnya laki-lakinya harus mendominasi dibanding perempuan gitu. Secara nggak tersurat tapi itu secara sosial hasilnya kayak gitu. Jadi harusnya memang tidak perlu ada pembatasan karir. Jadi kalau memang persentasenya itu adalah minimal ya
bagus, karena itu akan mendorong kita yang saat ini sedang berproses di dunia pendidikan untuk bisa mencapai target itu tadi. Karena diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bisa berkarir begitu. Tapi itu ini aku mencoba memberikan opini lain, Kak. Itu ada orang mengatakan bahwasanya itu paradoks. Bahwasanya paradoksnya adalah itu sama saja mencederai perempuan itu sendiri. Karena kan kayak perempuan tuh kayak dikasih kesempatan, tapi itu ibaratnya kayak perempuan tuh berarti tidak berdaya. Nah itu kalau pandangan kakak tentang pemikiran kayak gitu berarti gimana tuh? Jadi gini ya Kak Fitan, kita itu tidak bisa mengkontrol pikiran orang lain. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Betul. Jadi kalaupun misal ada orang lain yang memiliki pandangan seperti itu ya silahkan begitu. Tapi kalau dari saya sendiri ya 50-50, separuh merasa setuju, separuh juga tidak merasa setuju gitu. Jadi saya rasa bagaimana kita menyikapinya dari keputusan dari DPR itu sendiri. Jadi kalau kita mau berpikiran bahwasannya itu menjadi pembatas kita untuk berkembang, ya bisa saja gitu. Tapi kalau kita menganggap itu adalah porsi yang baik untuk dari pemerintah untuk kita bisa berkembang, ya itu bisa aja gitu. Yang penting adalah bagaimana nanti kita itu harus bisa mendesak pemerintah bahwasannya kesempatan untuk laki-laki dan perempuan berkarir dan berpendidikan itu harus sama, harus setara. Dan juga sebenarnya perlunya kenapa harus ada undang-undang tentang perempuan dan lain-lain, itu pasti karena harus ada perlindungan ya dari perempuan. Karena Kak Fitan tahu sendiri kan sekarang banyak banget nih kasus-kasus yang terjadi di ranah perempuan. Misalnya kayak kekerasan dan juga pelecehan seksual di pendidikan dan juga karir. Pasti udah pernah dengar dong gitu. Aku ngerasa pasti ada alasan gitu dibalik kenapa adanya undang-undang ini, supaya kita itu mengkritisi undang-undang tersebut agar muncul lagi undang-undang baru yang sekarang harus kita canangkan banget nih, itu bagaimana pemerintah ini memberikan keadilan untuk kedua gender ini agar ya itu tadi nggak ada kekerasan, pelecehan begitu. Oke, berarti yang dicari adalah keadilan untuk kedua gender itu ya. Oke, selanjutnya aku pengen tahu nih Kak, opini Kakak tentang pentingnya pendidikan nih, pentingnya pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam menuju kesetaraan gender yang ideal bagi kita. Oke, aku jawab ya Kak Fitan. Jadi gini, aku ini kan seorang perempuan ya Kak Fitan. Jadi bagaimana pendapat aku pendidikan yang pertama sebagai seorang perempuan? Menurut aku perempuan itu harus cerdas. Cerdas dalam artian itu nggak harus dari segi akademik saja, tapi harus bisa cerdas, bisa memahami semua yang terjadi gitu. Jadi aku rasa pendidikan formal itu adalah salah satu caraku yang bisa untuk menunjang gitu. Pendidikan itu sangat-sangat penting teman-teman. Walaupun nanti misalnya kita harus menjadi seorang ibu yang di rumah gitu kan, kalau perempuan kan tanggungannya pasti ada kayak gitu dong. Jadi aku ngerasa gak ada salahnya kita itu menjadi perempuan yang cerdas, gak ada salahnya kita menjadi seorang ibu yang cerdas. Jadi aku ngerasa pendidikan formal ini sangat-sangat penting untuk siapapun, baik laki-laki, baik perempuan. Kejar pendidikan itu sampai kapanpun. Jadi kita itu belajar itu nggak hanya duduk di bangku saja. Belajar itu bisa di mana aja, Kak Fitan. Tempat belajar itu di seluruh dunia ini juga bisa. Betul. Tapi yang paling minimal harus kita tahu adalah dari pendidikan akademik, dari sekolah formal, dari kuliah. Sebenarnya kuliah itu yang paling pertama yang aku rasain ini ya. Kuliah itu adalah bagaimana aku bisa dirubah mindsetku. Begitu. Dari dulunya yang aku ngerasa kayak ya udah orang sekolah sama enggak sekolah itu sama aja, tapi ternyata pas aku kuliah itu semua berubah. Mindset itu berubah pas kita kuliah. Setuju. Betul banget. Betul.
Oke, berarti dari kakak ini setuju dengan pergerakan adanya sekolah formal itu sendiri kak ya? Ya, Aku setuju banget. ya ini tambahan juga bahwasannya pendidikan dari kesetaraan gender ini gak harus ke perempuan juga, tapi laki-lakinya juga harus mengetahui bagaimana idealnya menjadi laki-laki dan bagaimana berkehidupan agar mencapai kesetaraan gender itu sendiri. Betul. Oke, kita next lagi nih kak. Jadi aku pengen tahu kak, apa yang sudah sekiranya kakak upayakan untuk mencapai kesetaraan gender. Gitu. Aku jawab ya Kak Fitan. Jadi aku ini juga tergabung dalam sebuah organisasi yang bisa dibilang memperjuangkan juga nih hak-hak tentang perempuan. Di situ yang pertama adalah yang pasti kemarin itu karena munculnya beberapa undang-undang tentang keperempuanan pada tahun berapa ya, aku lupa, itu tentang UU Perlindungan Perempuan, dan juga yang baru-baru ini kalau nggak salah di 2022 atau 2023 aku kurang ingat, itu ada pada saat itu masih RUU tentang PPRT atau pekerja rumah tangga, itu yang undang-undangnya itu tidak segera disahkan oleh pemerintah pada saat itu. Aku turut andil dalam menyuarakan agar undang-undang tentang keperempuanan itu didengar begitu. Kalau bisa kita menyebutnya, kita udah pernah ikut aksi lah ya aksi tentang keperempuanan di kantor DPRD Kota Malang. Itu menurutku adalah salah satu bagaimana caraku memperjuangkan hak-hak perempuan begitu. Dan juga mungkin yang lain ya tentang kesetaraan gender nih, aku sudah sejauh ini sudah berusaha untuk memberikan beberapa materi tentang kesetaraan gender baik di formal maupun non formal di luar kampus, tentang kesetaraan gender, keadilan gender, terus bagaimana cara kita mencegah kekerasan, pelecehan seksual begitu-gitu kepada teman-teman di luar sana, agar apa, orang-orang di luar sana supaya memahami betul bahwasannya gender ini adalah sebuah topik yang sensitif, Kak Fitan, sebenarnya. Tidak bisa kita anggap sepele ya sebenarnya teman-teman. Jadi karena maraknya kasus yang ya bisa kita tahu sendiri ya cukup sekarang disayangkan sekali ya, pasti sangat cukup disayangkan sekali. Jadi menurutku pemahaman paling standar tentang gender itu harus benar-benar kita sebarluaskan, terutama mungkin ya teman-teman di luar sana yang bisa memiliki ilmu tentang kesetaraan gender, tentang gender, menurut aku wajib banget juga sih untuk bisa menyebarluaskan ke teman-temannya gitu. Oke, berarti inti yang aku dapat nih bahwasannya saat ini pun pembahasan tentang gender itu masih sensitif dan tabu ya. Betul. Di masyarakat. Itu yang sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu juga harus menggaungkan dan juga membiasakan untuk masyarakat juga memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwasannya gender tuh nggak tabu. Betul. Oke, ini keren ya ini kasih Pak nih. Mungkin ini break dulu kan, mungkin kakak bisa minum kalau aus ya. Ini kasih tahu aja minum atau makan deh. Aku minum dulu ya. Silakan dari tadi udah aus ya kita juga ya. Oke, tadi kakak kan sudah menyampaikan ya bahwasannya kakak sudah salah satu itu kontribusi tadi ya. Kontribusi tadi kayak menggaungkan kesetaraan gender, ikut aksi, terus memberikan pendidikan mau itu formal maupun non formal tadi. Namun aku pengen tahu nih perspektif kakak tentang pentingnya kontribusi terkait kesetaraan gender ini dan bagaimana kontribusi yang ideal. Tadi kan kakak sudah menyebutkan, tapi aku pengen tahu yang lebih ideal lagi menurut kakak tuh kontribusinya seperti apa sebagai kita mahasiswa, mungkin bisa masuk ke peternakan juga sebagai mahasiswa fakultas peternakan, agar sesuai nih tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu bahwasanya SDGs nomor 5 seperti itu. Jawab ya Kak Fitri ya. Jadi kita ini kan sebagai seorang mahasiswa ya, saya juga pernah jadi mahasiswa ya walaupun ya sudah expired ya. Jadi hal yang paling minimal nih yang harus teman-teman pahami adalah bagaimana teman-teman ini
paham betul sebenarnya bagaimana seharusnya keadilan gender itu paling minimal itu teman-teman harus baca dulu, harus dengar dulu tentang kesetaraan dan juga keadilan gender. Baru di situ teman-teman memahami di mana titiknya sebenarnya yang harus dibenahi. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk idealnya menggaungkan hal tersebut. Itu adalah kesadaran diri masing-masing. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi kesadaran Kavitan, kesadaran teman-teman yang lain itu seiring berjalannya waktu akan bisa memahami mana yang seharusnya diperbaiki. Mungkin kita kan dari peternakan nih ya, yang harus pertama banget nih dibenahi pada saat ini adalah bagaimana keadilan teman-teman ini pada saat proses belajar mengajar di kampus dan juga pada saat proses-proses yang lainnya di kampus. Artinya apa? Teman-teman ini harus bisa membagi secara adil, membagi secara rata mana yang bisa dikerjakan laki-laki dan perempuan. Jadi aku ngerasa kalau sebagai seorang mahasiswa nih, terutama dalam bidang peternakan yang tadi kita udah bahas ya, bahasanya masih banyak lowongan pekerjaan yang masih fokusnya kepada laki-laki. Betul, masih dominasi laki-lakinya masih tinggi. Betul. Dan juga mungkin pada saat ini mahasiswa baru tuh juga masih kebanyakan dari laki-laki ya. Betul. Menurut aku ya nggak apa-apa sih, itu kan pilihan ya. Gitu. Tapi teman-teman yang laki-laki harus bisa memahami betul bagaimana cara memposisikan teman-teman yang perempuan. Setuju. Dan juga aku sangat-sangat berharap banget dari teman-teman Fakultas Peternakan ini jangan sampai ada pernah nih kedengar di telinga-telinga orang masyarakat di luar sana adanya amit-amit nih ya pelecehan, kekerasan seksual gitu. Itu sebenarnya adalah hal yang sudah paling minimal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dengan cara tidak melakukan diskriminasi gender dan juga tidak melakukan pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan dan kekerasan seksual itu tidak selalu laki-laki ya yang melakukan. Betul, itu dia. Itu perlu di garis bawahi. Betul. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi korban dan juga bisa menjadi pelaku dari kekerasan dan juga pelecehan seksual. Pelecehan seksual pun nggak juga cuman secara fisik, bisa ada yang secara verbal gitu. Jadi ketika korbannya nggak terima ya itu sudah menjadi sebuah pelecehan begitu. Jadi langkah yang paling bisa kita lakukan sebagai mahasiswa sih mungkin itu, dan juga mungkin diskriminasi tentang pekerjaan dan juga tentang pendidikan secara akademik itu harus banget teman-teman laki-laki dan perempuan sadari. Kalau misal ada teman-teman laki-laki yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman perempuan, ayo teman-teman perempuan lawan. Begitu. Jadi karena pendidikan itu kan hak yang sama ya, nggak ada dari fakultas itu yang laki-laki harus begini, yang perempuan harus begini, itu nggak ada. Gitu. Itu sangat amat wadidaw kalau gitu. Iya. Jadi itu kesempatan yang sama, jangan sampai kesempatan itu dirusak sama teman-teman sendiri. Gitu. Benar. Oke, ini kakak tentang tadi kekhawatiran kakak ya di bidang pendidikan. Ini aku sesuai banget nih sama pertanyaan selanjutnya. Jadi sesuai yang kita ketahui kak, ada beberapa kasus yang terjadi sebenarnya di 2024 aja deh. Ada ketenaga kerjaan yang meng-grooming anak di bawah umur dan melakukan ya itu kekerasan seksual dan sebagainya. Dan juga banyak sebenarnya kasus-kasus yang masih terjadi di baik itu di perguruan tinggi ataupun di SMP ataupun di SMA gitu. SD pun sekalian gitu. Nah, itu kakak berikan evaluasi atau kritis tentang hal itu tuh gimana tuh kak menurut kakak? Oke, aku ngerasa sebenarnya begini ya, sangat-sangat miris kita mendengarnya ya, berita-berita di luar sana yang menurut aku bisa-bisanya seorang yang akademisi tidak memiliki moral seperti itu. Betul. Sangat-sangat disayangkan juga. Seharusnya kita ini sebagai seorang akademisi adalah memberikan contoh kepada teman-teman kita yang di luar sana yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk mendalami pendidikan akademik ya tentunya ya, karena kan akademik kan saat ini kan juga memerlukan biaya dan lain-lain. Jadi masih ada teman-teman kita di luar sana yang belum bisa berkesempatan. Jadi ketika aku mendengar hal-hal yang seperti itu yang aku rasa
sangat menjijikkan ya. Itu harus ada kejelasan dan juga regulasi yang jelas dari pemerintah sih. Itu dia. Tentang undang-undang yang benar-benar itu harus membuat efek jerah dari para pelaku, karena sejauh ini masih banyak ya pelaku yang masih hidupnya tenang dan tidurnya enak di luar sana. Betul. Di saat psikologi korban sedang jatuh-jatuhnya. Betul. Jadi ya gimana ya? Semua itu harus ada landasan hukumnya, Kak Fitan. Jadi kita ini nggak bisa sembarangan memberikan sanksi sosial. Kalau sanksi sosial kepada pelaku pastilah ya, tapi sanksi administratif dari hukum itu menurut aku wajib tetap harus dijalankan. Jadi semoga tidak hanya sebatas rancangan undang-undang ya tentang perlindungan kekerasan seksual pada ranah pendidikan. Harus ada regulasi yang tepat dari pemerintah dan yang memang legal. Betul, memang legal untuk memberikan efek jerah itu tadi. Karena ya gimana ya, zaman itu udah maju, tapi kadang pendidikan karakter di Indonesia pun itu belum terlalu mengimbangi zamannya. Masih banyak sekali hal-hal yang kayak gitu loh. Cukup disayangkan mungkin dari ilmuwan-ilmuwan pencipta teknologi kan tidak berpikir akan seperti ini gitu. Itu ya, pendidikan karakter itu sangat penting. Maka dari itu ketika kita memiliki teknologi lebih pintar daripada kita, itu sesuatu hal yang sangat berbahaya tentunya. Oke, sebelumnya aku mau nanya Kak Fitan juga nih. Boleh, sebelum jauh banget nih. Boleh. Kalau Kak Fitan sendiri sejauh ini sudah sudah melakukan kesetaraan gender belum sama teman-teman sependidikan Kak Fitan? Oke, untuk interpretasi dari teman-teman saya nggak tahu. Tapi apa yang sudah saya lakukan menurut saya sudah sesuai. Tapi saya terutama lebih mengedepankan yang namanya kalimat inklusi sosial sebenarnya. Jadi nggak hanya fokus terhadap perempuan, tapi kita juga fokus terhadap laki-laki. Betul. Ya kesetaraan gender termasuk dalam inklusi sosial tadi. Betul. Aku salut sih sama Kak Fitan karena sudah melakukan kesetaraan gender. Itu udah paling baik. Amin. Nanti teman-teman harapanku juga bisa mencontoh Kak Fitan. Aduh. Ya, jangan contoh yang lainnya ya, mungkin itunya aja ya. Begitu. Oke, tadi kakak menyinggung tentang regulasi yang legal dan sebagainya. Kita berbicara tentang regulasi, Kak. Regulasi di Indonesia saat ini menurut kakak sudah mencukupi tidak? Sudah sesuai atau terkait undang-undangnya secara konstitusi atau secara implementasinya itu sudah sesuai nggak? Menurut kakak nih? Atau ada sesuatu titik fatal yang sebenarnya ini tuh saudara harus dibenahi? Nah itu, gimana itu Kak? Berbicara sama tentang regulasi nih, bagus banget draftnya memang. Iya, betul. Tapi eksekusinya, ya itu sangat-sangat disayangkan ya. Eksekusinya mungkin teman-teman sendiri tahu ya, karena teman-teman mahasiswa aku yakin pasti kritis tentang bagaimana regulasi yang sudah diturunkan pemerintah dan juga eksekusinya bagaimana di kalangan masyarakat. Betul. Kalau dari aku sendiri, draft sudah bagus dong. Yang membuat aja saja teman-teman orang-orang DPR yang sudah berpendidikan nih, yang gitu. Lebih tinggi lagi daripada kita pasti kan. Tapi bagaimana eksekusinya? Yang saya rasakan ya sejauh ini eksekusinya masih kurang. Tadi yang sudah kita bahas nih Kak Fitan tentang bagaimana teman-teman kita yang mendapatkan ketidakadilan secara gender dan juga mendapatkan sesuatu yang kurang mengenakan tentang gender, buktinya masih belum bisa nih kita lindungi secara baik. Padahal kita punya hukum di Indonesia. Betul. Pelakunya juga masih bersukacita mungkin di luar sana. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa bisa lebih menggaungkan lagi kepada pemerintah ya, meminta untuk bahwasannya rancangan regulasi itu, undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah itu eksekusinya benar-benar harus nyata. Itu sih. Sebenarnya ini Kak, aku pernah mengkaji akan hal regulasi ini. Itu mungkin jadi salah satu kontribusi aku ya, kesetaraan gender betul. Nah, kajiannya itu adalah titik vitalnya itu adalah di ini Kak, karena di undang-undang ini permasalahan ketersinggungan. Itu yang sulit. Mungkin ketika kekerasan seksual terjadi secara fisik itu udah pasti, tapi secara verbal. Nah ini menjadi titik yang aku pun pribadi belum mendapatkan jawabannya. Mungkin Kak Siva punya jawabannya nih, karena
menurutku undang-undang saat ini masih ketersinggungan. Nah itu gimana tuh cara bagusnya menurut Kak Syifa tuh gimana? Kalau secara fisik kita udah pasti bisa visum ya namanya ya. Betul. Udah ada bukti nih, udah pasti bisa, kalau misal kita bawa ke ranah hukum. Benar. Udah ada sah nih. Iya, udah yakin menang lah gitu. Belum tentu sih. Oh iya, tanya tuh dia. Jadi tapi ada buktinya nih, real gitu. Betul. Tapi secara verbal gak ada buktinya. Nah, itu. Kalau verbalnya secara tekstual WhatsApp Bisa. Nah, kalau misalnya maaf nih, Iya. misal ada perempuan lewat cantik atau mungkin apa gitu, Iya. dipanggil dengan kata-kata yang kurang baik, atau mungkin bisa juga loh dalam bidang pendidikan maupun di bidang apa namanya kita berkarir. Betul. Itu ada pelecehan secara verbal dari mungkin atasan ke pada itu. bawahannya. Mohon maaf juga nih karena ini aku ngomonginnya bukan di Hapet Ya, ya, benar, di luar benar. sana ya. Benar. Di luar sana ada dosen yang mohon maaf melecehkan mahasiswa secara verbal dan lain-lain. Itu memang ada kok, bisa kok kita semua cek di berita-berita bahwasanya memang ada begitu kasus-kasus yang seperti itu. Setuju. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana kesadaran diri seorang pelaku ya. Betul. Itu untuk bisa sadar gitu bahwasannya gak enak loh jadi seorang korban yang dilecehkan secara verbal. Karena apa? Gak ada bukti. Mau diapakan itu gak ada bukti, tidak bisa dinyatakan bersalah secara hukum. Benar. Jadi terus juga sebagai seseorang yang dilecehkan, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dilecehkan secara verbal, lawan. Tapi untuk bagaimana perlindungan hukumnya, itu dia. Nah itu sangat-sangat lemah. Benar. Begitu. Karena nggak ada bukti fisik yang bisa kita serahkan kepada polisi untuk di BAP. Itu gitu. dia yang jadi permasalahan. Iya, karena aku ngerasa masih gini. Kalau misal kita lapor, iya saya kemarin dilecehkan verbal sama si A misalnya, ya mana buktinya? Saya nggak ada bukti, tapi saya saksi sekaligus korban. Lah kalau pelakunya bilang saya enggak pak, ya sudah. Iya. Gimana? Iya. Itu sih. Itu yang masih menjadi PR kita bersama mungkin ya, untuk dicari bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Sebenarnya solusinya gampang sih, jangan ada pelaku sih. Betul. Iya. Berarti intinya adalah secara regulasi memang kita berdua pun masih mentok ya tentang regulasinya. Namun secara pendidikan kesetaraan gender, pendidikan karakter kita untuk menghormati satu sama lain secara gender, itu yang menjadi titik vital seharusnya. Ini bisa menjadi suatu kesimpulan tuh ya. Iya, karena kita akademisi. Betul. Bahwasanya pendidikan karakter di Indonesia harus lebih didepankan lagi, terutama di kesetaraan gender. Karena pada saat ini kita sedang di podcast Ember Roman tadi. Oke. Ini udah semua Kak sebenarnya. Ini sudah di rancangan penutup bisa dibilang. Jadi aku pengen Kakak memberikan closing statement Kak. Closing statement terkait kesetaraan gender itu sendiri, terus harapan untuk Indonesia mungkin, untuk mahasiswa Fakultas Peternakan mungkin atau mahasiswa di luar sana. Pokoknya harapan Kakak terkait kesetaraan gender di Indonesia. Mungkin bisa menghadap ke kamera aja Kak. Ini bersihin dulu boleh nggak sih? Boleh. Nanti dikat. Aduh. Oke, jadi harapanku tentang kesetaraan gender dan juga bagaimana harapanku ke depannya tentang pendidikan kesetaraan gender di kalangan akademisi, terutama kita di Fakultas Peternakan, sangat-sangat harus teman-teman di Fakultas Peternakan, walaupun kita ini bukan fakultas hukum, bukan fakultas psikologi, bukan fakultas yang concern tentang kesetaraan dan juga keadilan gender maupun hukum-hukum yang berlaku tentang gender, tapi menurutku sangat-sangat penting untuk kita ini sebagai seorang intelektual untuk bisa memahami dan juga melek tentang kesetaraan gender dan juga keadilan gender. Karena apa? Mau bagaimanapun kita sebagai seseorang yang sudah mengenyam dunia pendidikan ya, itu sangat-sangat penting untuk merubah mindset kita, untuk merubah pikiran kita bahwasannya keadilan gender itu sangat-sangat penting, baik dalam segi akademik, segi karir, dan segi yang lainnya itu sangat-sangat penting. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai mahasiswa Fakultas Peternakan untuk melek akan gender.
dan juga harapanku ke depannya untuk teman-temanku dan juga mungkin adik-adikku ya Betul. Fakultas Peternakan, sangat-sangat besar harapanku untuk kedepannya keadilan dan juga kesetaraan gender di Fakultas Peternakan ini nggak cuman sebagai omong doang gitu, nggak cuman omong kosong tapi tindakan nyata. Dari aku besar harapannya di kedepannya untuk tidak pernah terjadi yang namanya ketidakadilan gender dan juga kekerasan, pelecehan dan juga hal-hal lainnya yang tidak baik ya dalam segi gender gitu. Oke, itu closing statement yang sangat bagus. Mungkin bisa applause dulu teman-teman. Mungkin aku sampaikan kesimpulan dari closing statement dan juga rangkaian podcast pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Siva tadi. Ini sangat bagus menurutku Kak, sumpah ini bagus banget karena pada akhirnya kita tetap mengedepankan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini tidak hanya pada saat kita sudah menjadi mahasiswa. Betul. Ini menjadi concern untuk kita bersama, namun sebagai pemangku kebijakan pemerintah juga harus memiliki program-program. Betul. Terkait hal itu juga mungkin bisa masuk kurikulum juga Kak. Kesetaraan gender mungkin dari SD sudah mendapatkan pengetahuan tentang kesetaraan gender, benar. Karena pendidikan karakter itu seharusnya sudah ditanamkan sejak kecil. Iya. Karena itu berhubungan dengan habit kebiasaan. Betul. Sejauh ini kita dapatnya dari lingkungan ya. Betul. Sejauh ini malah aku lebih fokusnya pada saat sudah menjadi mahasiswa. Betul. Itu kan sangat disayangkan. Bahkan mahasiswanya sekarang gak semuanya bisa mengenyam pendidikan di kuliah. Benar sih, benar. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Terakhir banget. Closing statement dari kakak, harapannya untuk program kerja kita. Program kerja bisa dibilang ini kita masuk ke dalam program kerja ngobrol perkara isu. Namun kita membuat sub dari program itu sendiri, bahwasannya ini podcast empowerment. Jadi kakak bisa memberikan pandangan tentang program kerja yang sedang kakak dapatkan inilah bisa bilang. Nama program kerjanya apa tadi Kak Fitan? Ngobrol perkara isu. Ngopi gitu ya? Iya, ngopi. Ya, untuk program kerja ngopi yang tidak ada kopinya ini. Betul. Iya, mungkin kedepannya harusnya program kerja ngopi ada kopinya. Iya, ada kopinya, betul. Karena kita lebih rileks mungkin ya kalau sambil ngopi beneran ya. Oke. Aku salut banget sih dari program kerja ngopi, terutama pada yang season kali ini ya, yang membahas tentang kesetaraan gender. Harapanku ke depannya akan ada lagi pembahasan kesetaraan gender, tapi jangan dari perempuan. Dari teman-teman yang laki-laki. Kita tuh harus mendapatkan dua perspektif. Betul. Jadi kalau kataku begini, gimana ya kata teman-teman yang laki-laki? Kan kesetaraan gitu. Betul. Jadi harapannya mungkin kedepannya akan ada proker tentang kesetaraan gender juga, tapi dari perspektif laki-laki. Dan juga kalau ngopi ini podcast tentang apa aja gitu atau kita sedang menggagas podcast tentang kesetaraan gender. Oke. Fokusnya. Jadi nanti kedepannya itu bisa dikembangkan lagi, mungkin dari sisi jangan hanya dari akademisi saja, mungkin nanti kita bisa ngobrol di seksi lain ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kira-kira siapa aja sih yang sekiranya cocok dijadikan narasumber untuk bisa berbagi sama teman-teman. Good banget. Sukses terus untuk Kastrat tentang proker-prokernya, terutama proker ngopi. Amin. Semoga kedepannya yang diundang semakin top. Amin. Dan juga untuk Kak Fitan, semoga lancar studinya. Thank you Kak, thank you so much. Untuk teman-teman yang di sini, semoga dilancarkan studinya sampai selesai tepat 4 tahun. Tepat 4 tahun. Kalau bisa 3,5. 3,5 gitu. Dan juga untuk teman-teman semoga kedepannya lebih melek lagi tentang gender begitu. Kastrat ini adalah pemulai awal yang baik untuk teman-teman Fakultas Peternakan maupun se-UB Raya nih untuk melek tentang isu kesetaraan gender. Oke, itu dia teman-teman podcast bersama Kak Siva tadi. Pesan saya terakhir, tetap mengutamakan pendidikan tentang kesetaraan gender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Makasih.